November 2018, Li Juan, seorang pemimpin tinggi, datang mengawasi. Ada jemaat yang menyebarkan prasangka terhadap para pemimpin dan membentuk faksi untuk mengganggu gereja. Kami bersekutu berkali-kali tetap tidak bertobat. Kami tidak yakin apakah dia harus digolongkan sebagai antikristus. Kami pun bertanya pada Li Juan. Li Juan menggunakan kebenaran tentang mengenali antikristus untuk menentukan hal ini dan memberi jalan ke depan. Dari pembicaraan kami aku tahu, saat Li Juan baru memimpin, dia mengatasi kekacauan yang tidak dapat diatasi orang lain dalam 2 minggu. Kini sebagai pemimpin tinggi, dia mengawasi banyak gereja dan mengatasi masalah mereka. Tanpa sadar, aku mulai menghormatinya. Lalu muncul masalah yang aku dan rekanku tidak pahami, jadi kami menunggu Li Juan untuk membimbing kami. Sebulan kemudian, dia datang kembali ke gereja kami. Aku langsung menyampaikan masalah yang kami hadapi, dan dia langsung mengatasi masalah itu. Aku mengagumi Li Juan setelah beberapa kali bertemu. Aku merasa dia pantas memimpin. Dia paham kebenaran dan arif. Masalah yang tidak mampu kuatasi, mudah untuk dia atasi. Aku berharap dia lebih sering membimbing kami. Tak diduga, Li Juan diberhentikan beberapa bulan kemudian. Hah? Diberhentikan? Iya. Dia congkak, bersikap semaunya, dan tidak menerima kebenaran. Dia mengganggu pekerjaan gereja. Aku tidak menyangka. Tapi aku juga berpikir itu bisa jadi hal baik untuknya. Jika dia mengenal diri dan berubah, dia bisa kembali melakukan pekerjaan lagi. Jadi, meski telah diberhentikan, tempat yang dia miliki di hatiku tidak berubah. Beberapa bulan kemudian, aku dan Li Juan ditugaskan untuk menangani pekerjaan pembersihan. Aku sangat senang. Ingin kumanfaatkan kesempatan itu untuk belajar darinya. Lalu saat kami mendiskusikan masalah, dia mampu menemukan prinsip dan solusi yang relevan. Dia juga bercerita, dia memimpin tak lama setelah percaya bagaimana pekerjaannya meningkat berkat kerja kerasnya, bagaimana dia mengenal diri setelah diberhentikan, dan gereja kembali memberinya pekerjaan penting. Mendengar ini, aku menjadi makin menghormatinya dan menemuinya untuk bertanya. Dia selalu punya jawaban. Seiring waktu, aku berhenti fokus pada doa dan mencari Tuhan. Aku mengandalkan Li Juan dan berpikir semua ucapannya benar. Tak ada manusia yang sempurna dan selalu benar. Iya. Waktu itu, aku terlalu tinggi memandangnya. Aku babi buta memujanya dan nyaris berbuat jahat. Apa yang terjadi? Ketika Changping adalah seorang pemimpin, dia mengatakan kepada keluarganya beberapa hal yang menghakimi karena rekan itu bias terhadapnya. Lalu keluarganya mengatakan hal yang sama di pertemuan. Pemimpin menggolongkan Changping sebagai antikristus karena satu hal itu. Keluarganya merasa penanganan itu tidak sesuai prinsip, jadi mereka melaporkannya. Lalu, pemimpin menggolongkan keluarga Zhang Ping sebagai kelompok antikristus dan mengisolasi mereka. Mengatakan mereka antikristus hanya karena hal itu sewenang-wenang. Ya, aku setuju. Melihat dokumen pengusiran Changping, aku melihat dia hanya hidup dalam watak rusak dan mengatakan hal yang menghakimi. Dia tidak membangun kerajaannya sendiri, dia bukan antikristus. Keluarganya melaporkan hanya untuk menunjukkan masalah, bukan membentuk faksi dan mengganggu gereja. Mereka tidak pantas disebut antikristus. Iya. Selain itu, aku pernah berinteraksi dengan Changping. Dia tidak seperti pelaku kejahatan. Apakah pemimpin membuat kesalahan dengan menyebutnya antikristus? Itu bukan masalah kecil. Iya. Aku ingin Li Juan mempertimbangkannya lagi. Tapi herannya, dia berkata dengan tegas, Changping menghakimi rekannya dan itu perbuatan jahat. Keluarganya berbicara atas namanya, jadi mereka kelompok antikristus. Kita bisa selidiki apakah mereka membuat kejahatan lain.
Aku merasa dia tidak seharusnya terlalu yakin. Tapi kemudian kupikir, jika Li Juan seyakin itu, dia pasti paham keadaannya. Dia pernah menjadi pemimpin tinggi, pengalamannya banyak dan arif. Pandangannya pasti lebih baik dariku. Aku berubah pikiran dan berkata, aku sudah lama tidak berhubungan dengan Changping. Tidak tahu apakah dia melakukan kejahatan lain. Mari kita selidiki lalu putuskan. Tidak lama, aku mendapat informasi tentang Changping. Dia tidak melakukan kejahatan lainnya. Dan setelah menghakimi rekannya, dia merenung dan mengenal diri. Keluarganya tidak menyebarkan penghakiman atau membuat orang membela Changping. Mereka tidak seharusnya digolongkan sebagai antikristus dan dikeluarkan. Iya. Ya, apa pendapat Li Juan tentang itu? Dia menghinanya. Oh, Menurutnya, Changping termasuk antikristus. Katanya, jika kita membiarkan antikristus di gereja dan mereka terus berbuat jahat, kita ambil bagian dalam kejahatan mereka. Saudari lain juga tidak setuju dengan Li Juan. Dia berkata mereka bukan kelompok antikristus, tapi hanya memperlihatkan kerusakan dan harus dibawa kembali ke gereja. tepat Iya. sekali. Li Juan masih berkata dengan yakin, meski begitu Changping adalah pelaku kejahatan. Dia menghakimi rekannya di depan keluarganya, dan keluarganya menyampaikan di pertemuan lalu melaporkannya. Bukankah itu mengganggu gereja? Jangan terima mereka. Kita harus menyelidiki kejahatan mereka yang lain. Bukankah itu sewenang-wenang? Keluarga Changping hanya menyinggung hal itu dalam pertemuan. Itu bukan menyebarkan penghakiman. Iya. Selain itu, melaporkan masalah yang ditemukan itu hal yang benar. Ya. Mengapa dia bilang itu mengganggu gereja? Li Juan berbicara dan bertindak tanpa adanya prinsip. Ya. Iya. Tapi aku merasa ragu setelah mendengar ucapan Li Juan. Karena dia sangat yakin Changping harus dikeluarkan. Apakah cara pandangku terbatas? Apakah Changping pelaku kejahatan? Li Juan telah lama menjadi pemimpin, jadi pandangannya pasti lebih luas. Kupikir aku tidak arif, dan kami bisa terus menyelidiki perbuatan Changping. Jadi, meski aku tidak merasa nyaman, aku tetap bertekad meminta saudara-saudari untuk menyelidikinya. Aku gelisah. Setelah mengatur itu, hatiku menjadi gelap. Aku tak bisa menggambarkannya. Aku berdoa kepada Tuhan, mohon bimbingannya agar aku mengenal diri dan bertindak sesuai kehendaknya. Amin. Setelah berdoa, aku membaca firman Tuhan ini. Iya. Setiap gereja dan setiap individu diawasi Tuhan. Sebanyak apapun orang yang bertugas atau mengikut Tuhan di gereja, begitu meninggalkan firman Tuhan, begitu kehilangan pekerjaan Roh Kudus, mereka tidak lagi mengalami pekerjaan Tuhan. Dan dengan demikian mereka dan tugas mereka tidak ada hubungannya lagi dengan pekerjaan Tuhan. Dan gereja ini pun telah menjadi kelompok agama. Bukankah orang-orang ini dalam bahaya besar? Mereka tidak mencari kebenaran saat ada masalah atau bertindak sesuai prinsip kebenaran, tetapi tunduk pada pengaturan dan manipulasi manusia. Bahkan ada banyak orang yang saat bertugas tidak berdoa atau mencari prinsip kebenaran. Mereka hanya bertanya kepada orang lain dan menuruti ucapannya. Apapun yang orang suruh, mereka lakukan. Mereka merasa mendoakan masalah dan mencari kebenaran itu samar dan sulit. Jadi mereka mencari solusi yang mudah. Menurut mereka, mengandalkan orang lain dan menuruti ucapannya mudah dan praktis. Jadi mereka melakukan yang dikatakan orang, bertanya dan menuruti ucapan orang. Akibatnya bahkan setelah lama percaya kepada Tuhan saat menghadapi masalah, mereka tidak pernah datang ke hadapan Tuhan, berdoa, serta mencari kehendak-Nya. Dan kemudian memahami kebenaran dan bertindak sesuai kehendak Tuhan. Mereka tidak punya pengalaman seperti itu. Apakah orang semacam itu menerapkan iman kepada Tuhan? Amin. Amin. Itu menunjukkan saat Tuhan tidak punya tempat di hati orang, orang tidak mencari prinsip kebenaran, tapi hanya mendengarkan dan mengikuti orang lain. Itu artinya tidak percaya Tuhan. Tuhan tidak mengakui itu.
Bukankah keadaanku seperti itu? Mengenai keluarga Changping, Li Juan bilang dia yakin mereka kelompok antikristus. Aku merasa itu tidak sesuai fakta, tapi aku menghormatinya dan tidak mencari prinsip kebenaran. Kulakukan apapun yang dia suruh. Dari hasil penyelidikan, aku sadar mereka digolongkan secara tidak benar. Tapi melihat Li Juan gigih, aku mengabaikan pandanganku sendiri. Meski tidak nyaman, aku tetap tidak mencari prinsip kebenaran. Aku hanya terpaksa menuruti ucapan Li Juan. Tuhan tidak punya tempat di hatiku. Bagaimana itu disebut beriman? Perasaanku makin buruk. Aku menganggap diriku orang percaya sejati. Tak kusangka aku memuja dan mengikuti orang. Aku merasa gelisah. Aku membuat Tuhan jijik. Jika tidak bertobat, aku bisa disingkirkan. Pemikiran ini membuatku takut, jadi aku berdoa agar Tuhan membimbingku mengubah keadaanku, mencari kebenaran, dan memperlakukan Changping sesuai prinsip. Setelah itu, aku mencari prinsip kebenaran yang relevan dengan masalah Changping dan memahami perbedaan antikristus dan orang biasa. Ciri utama antikristus adalah memuja kekuasaan dan ingin mengendalikan umat pilihan. Mereka menghukum orang demi kekuasaan. Mereka berbuat jahat dan mengganggu pekerjaan gereja. Ya. Esensi antikristus itu jahat dan tidak berkemanusiaan. Iya. Mereka tidak merasa menyesal, apalagi bertobat meski berbuat jahat. Orang biasa yang rusak, berbicara dan bertindak demi nama dan status, tapi punya hati nurani, menerima kebenaran dan merenung. Setelah berbuat salah, mereka dapat bertobat melalui penanganan saudara-saudari dan didikan Tuhan. Seperti firman Tuhan, siapapun orangnya, sebanyak apapun kejahatannya atau kesalahannya, apakah mereka itu antikristus atau seseorang yang punya watak antikristus, tergantung apakah mereka menerima kebenaran, apakah mereka menerima ditangani, dan apakah mereka sungguh menyesal. Jika mereka mampu menerima kebenaran, menerima ditangani, sungguh menyesal, dan senang mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan, maka mereka sungguh berniat bertobat, dan orang seperti itu tidak boleh digolongkan antikristus. Amin. Amin. Kini aku tahu di hatiku, Changping bukanlah antikristus, dan keluarganya bukanlah sekelompok antikristus. Aku tak boleh bimbang dan membabi buta menuruti orang lain. Ya, bagus. Kita arif saat memahami kebenaran dan mampu memperlakukan orang dengan benar. Iya. Iya, Mencari kebenaran adalah kuncinya. Iya. iya. Aku terus mencari. Saat aku dan Li Juan berbeda pandangan, mengapa aku tidak mencari prinsip dan membabi buta ikut dia? Apa sumber masalahnya? Iya. Aku teringat firman Tuhan ini. Yang engkau kagumi bukanlah kerendah hatian Kristus, melainkan gembala palsu yang berkedudukan menonjol. Engkau tidak memuja keindahan ataupun hikmat Kristus, tetapi memuja orang cabul yang bersekutu dengan dunia keji. Kau tertawakan penderitaan Kristus yang tidak punya tempat meletakkan kepala, tetapi mengagumi mayat yang berburu, persembahan dan hidup dalam pesta pora. Engkau tidak bersedia menderita bersama Kristus, tetapi dengan senang hati pergi ke pelukan para antikristus yang sembrono itu. Meskipun mereka hanya memberimu daging, kata-kata, dan kendali. Bahkan sekarang, hatimu masih condong kepada mereka, pada reputasi mereka, status mereka, dan pengaruh mereka. Namun engkau tetap menganggap pekerjaan Kristus sulit diterima dan enggan menerimanya. Ini sebabnya aku berkata, kau tak punya iman mengakui Kristus. Amin. Ya, amin. Setelah membaca itu, aku sadar aku memuja orang. Karena dalam imanku, Kristus bukanlah yang terpenting. Aku memuja kekuasaan. Karena Li Juan pernah menjadi pemimpin tinggi dan memberikan solusi yang baik, kupikir dia memahami kebenaran, jadi aku menghormatinya. Itulah sebabnya aku tidak punya pendapat sendiri. Aku menuruti ucapannya.
menganggap ucapannya sebagai kebenaran. Bahkan dalam hal penting seperti apakah Changping dan keluarganya harus dikeluarkan, aku membabi buta mengikutinya, hingga menunda keluarga itu dibawa kembali ke gereja dan menunda jalan masuk kehidupan mereka. Iya. Tuhan menghargai hidup semua orang. Mereka yang ditindas pemimpin palsu tidak dapat tinggal lama di gereja, hidup dalam kegelapan dan menderita. Aku tak memikirkan kehendak Tuhan, tak peduli jalan masuk hidup orang. Kuturuti orang lain dalam masalah keluarga Changping. Aku sungguh-sungguh kacau. Tanpa kegelapan rohani, aku pasti tidak sadar dan terus berbuat salah. Aku berdoa dalam pertobatan. Ya Tuhan, aku tak mau terus mengikuti seseorang. Aku mau meninggikan-Mu dan ikut prinsip kebenaran. Lalu, saat bertemu Li Juan, kusampaikan pendapatku. Dan dia menjawab kasar, akan kita bahas nanti. Lalu dia mengganti topik. Dia tidak menerima kebenaran. Iya. Aku melihat dia teguh pada pandangannya sendiri dan tidak memedulikan hidup orang lain. Aku sangat marah. Aku bertekad, apapun itu, aku harus memberitahu pemimpin keadaan keluarga Changping. Iya. Beberapa hari kemudian, pemimpin datang untuk bekerja dan menyingkapkan Li Juan bersikap semaunya dalam pembersihan. Dia sewenang-wenang menggolongkan orang dan mengganggu pekerjaan gereja, lalu diberhentikan. Rupanya dalam kasus Changping, Li Juan tahu dia salah tapi tidak mau mengakuinya. Dia mengatur agar orang mendapat informasi tentang Changping untuk menemukan kesalahannya. Bersikeras agar Changping dan keluarganya dikeluarkan sebagai antikristus. Itu sangat jahat. Iya. Iya, aku sangat marah. Demi melindungi statusnya, dia tidak memedulikan hidup orang lain. Itu sangat jahat. Iya. Mengingat kembali waktuku bersama Li Juan, dia selalu bicara tentang kerja kerasnya. Jadi aku menganggap dia mengejar kebenaran. Aku tidak menganalisis esensi tindakannya menurut kebenaran. Sebenarnya menceritakan pengalaman berarti membicarakan pemahaman kita melalui penghakiman Tuhan, Iya. kebenaran yang kita petik, dan bagaimana kita menerapkan kebenaran. Li Juan tidak bisa bicara tentang pemahaman yang benar. Masa-masa sulit yang dia bicarakan untuk meninggikan dirinya sendiri agar dikagumi. Dia berada di jalan antikristus. Iya. Tepat sekali. Lalu, aku memperoleh kearifan tentang Li Juan dan makin membenci diriku sendiri. Aku telah lama beriman tapi tidak menilai lewat firman Tuhan. Aku hanya melihat kualitas orang dan memuja status. Aku hampir mengikuti Li Juan mengusir orang secara salah. Aku sangat buta dan bodoh. Lalu, aku mulai merasa takut. Benar. Jika kita tidak fokus mengejar kebenaran dan malah mengikuti orang, kita bisa menentang Tuhan setiap saat. Iya. Kemudian, aku membaca firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ketika seseorang dipilih untuk menjadi pemimpin oleh saudara-saudari atau dipromosikan oleh rumah Tuhan untuk melakukan pekerjaan tertentu atau melaksanakan tugas tertentu, ini bukan berarti bahwa mereka memiliki status atau identitas khusus atau bahwa kebenaran yang mereka pahami lebih dalam dan lebih banyak daripada kebenaran yang dipahami orang lain. Terlebih lagi, bukan berarti bahwa orang ini mampu tunduk kepada Tuhan dan tidak akan mengkhianatinya. Itu juga bukan berarti bahwa mereka mengenal Tuhan dan merupakan orang yang takut akan Tuhan. Sebenarnya, mereka belum mencapai semua ini. Promosi dan pembinaan hanya merupakan promosi dan pembinaan dalam arti yang paling sederhana dan tidak berarti mereka telah ditentukan dan dibenarkan oleh Tuhan. Promosi dan pembinaan mereka hanya berarti mereka telah dipromosikan dan menunggu pembinaan. Dan hasil akhir dari pembinaan ini tergantung pada apakah orang ini mengejar kebenaran atau tidak, dan apakah mereka mampu memilih jalan mengejar kebenaran atau tidak. Jadi,
Ketika seseorang di gereja dipromosikan dan dibina untuk menjadi pemimpin, mereka hanya dipromosikan dan dibina dalam arti yang sederhana. Itu bukan berarti bahwa mereka telah menjadi pemimpin yang memenuhi syarat atau cakap. Bukan berarti bahwa mereka sudah mampu melakukan pekerjaan seorang pemimpin dan dapat melakukan pekerjaan nyata. Itu tidak benar. Kebanyakan orang tidak melihat dengan jelas tentang hal-hal ini, dan mereka memandang orang-orang yang dipromosikan ini dengan mengandalkan imajinasi mereka, tetapi ini adalah kesalahan. Seberapapun lamanya mereka sudah percaya kepada Tuhan, apakah mereka yang dipromosikan benar-benar memiliki kebenaran kenyataan? Belum tentu. Mampukah mereka melaksanakan pengaturan kerja rumah Tuhan? Belum tentu. Apakah mereka memiliki rasa tanggung jawab? Apakah mereka memiliki komitmen? Apakah mereka mampu tunduk kepada Tuhan? Ketika mereka menghadapi suatu masalah, apakah mereka mampu mencari kebenaran? Semua ini tidak diketahui. Apakah orang-orang ini memiliki hati yang takut akan Tuhan? Dan seberapa besar takut akan Tuhan yang mereka miliki? Apakah mereka cenderung mengikuti keinginan mereka sendiri ketika mereka melakukan segala sesuatu? Apakah mereka mampu mencari Tuhan? Selama mereka melakukan pekerjaan pemimpin, apakah mereka sering dan secara teratur datang ke hadapan Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan? Mampukah mereka membimbing orang untuk masuk ke dalam kebenaran kenyataan? Mereka tentu saja tidak mampu dengan segera melakukan hal-hal semacam itu. Mereka belum menerima pelatihan dan memiliki terlalu sedikit pengalaman, sehingga mereka tak mampu melakukan hal-hal ini. Inilah sebabnya, mengapa mempromosikan dan membina orang bukan berarti mereka telah memahami kebenaran, juga tidak bisa dikatakan bahwa mereka sudah mampu melakukan tugas mereka dengan memuaskan. Apa maksudku mengatakan hal ini? Untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa mereka harus memperlakukan promosi dan pembinaan terhadap berbagai jenis orang dalam rumah Tuhan dengan benar, dan tidak boleh bersikap keras dalam tuntutan mereka terhadap orang-orang ini. Tentu saja, orang juga harus bersikap realistis dalam memberikan pendapat mereka tentang orang-orang tersebut. Adalah bodoh untuk terlalu menghargai atau menghormati mereka, dan tidaklah manusiawi atau realistis untuk terlalu keras dalam tuntutanmu terhadap mereka. Jadi, apa cara paling rasional untuk bertindak terhadap mereka? Anggaplah mereka sebagai orang biasa, dan ketika ada masalah yang perlu dicari solusinya, bersekutulah dengan mereka, dan belajarlah dari kekuatan satu sama lain, serta saling melengkapi. Amin. Amin. Firman Tuhan sangat jelas. Meski terpilih sebagai pemimpin, bukan berarti orang itu memahami kebenaran dan bertugas dengan baik. Mereka juga rusak. Mereka bisa bertindak berdasarkan keinginan mereka dan bisa melanggar prinsip. Kita harus membedakan orang sesuai prinsip kebenaran. Jangan membabi buta ikut siapapun. Iya. Selain itu, meski persekutuan pemimpin tentang kebenaran dapat menerangi, itu pencerahan Roh Kudus dan harus diterima dari Tuhan. Kita tidak boleh membabi buta memuja seseorang. Jika ada kesalahan dalam pekerjaan pemimpin atau jika mereka melanggar prinsip kebenaran, harus tepat ditangani. Bantuan dapat diberikan dengan kasih agar mereka berubah dan bertindak sesuai prinsip. Tapi karena aku memuja status, aku mengira karena Li Juan pemimpin tinggi, dia pasti lebih memahami kebenaran. Pikiranku itu tidak masuk akal. Dia telah lama menjadi pemimpin dan punya pengalaman kerja. Dia bisa mengucapkan doktrin dan mengatasi masalah. Tapi bukan berarti dia memahami kebenaran. Iya. Orang yang memahami kebenaran menghormati Tuhan. Mereka berprinsip dan tidak bertindak sewenang-wenang. Iya. Melihat Li Juan dalam pengungkapan ini, persekutuannya biasanya terdengar hebat. Katanya, kita harus mencari kebenaran, tidak memegang pandangan sendiri. Tapi nyatanya, dia bertindak dengan caranya sendiri. Dia tak mau menerima saran orang lain atau mencari. Dia hanya membicarakan doktrin tanpa kenyataan.
Iya. Dia tidak merenungkan diri dan memahami natur iblisnya yang congkak. Dan siap mengeluarkan orang begitu saja demi statusnya sendiri. Jelas, dia pemimpin palsu dan antikristus. Iya. Iya, pasti. Changping dan keluarganya dikembalikan ke gereja setelah itu. Bagus Syukur kepada sekali. Tuhan. Memikirkan mereka tidak dapat hidup bergereja 2 bulan lebih. Dan penderitaan rohani yang mereka alami. Aku merasa sakit yang tidak terkatakan. Aku membenci diriku karena tidak mencari kebenaran. Andai aku mencari prinsip kebenaran dan segera membawa mereka kembali ke gereja, jalan masuk kehidupan mereka pasti tidak tertunda. Pada saat itu aku sadar, membabi buta memuja orang memungkinkan kita melakukan kejahatan. Aku juga benci betapa butanya diriku. Aku ikut seseorang dalam berbuat jahat. Lalu aku membaca firman Tuhan ini. Cara sederhana menggambarkan kepercayaan adalah percaya Tuhan itu ada. Dan di atas dasar ini, mengikutinya, menaatinya, menerima kekuasaan, pengaturan, dan penataannya, mendengarkan firman-Nya, hidup sesuai firman-Nya, bertindak menurut firman-Nya, menjadi makhluk ciptaan sejati, takut akan Dia dan menjauhi kejahatan. Hanya ini kepercayaan sejati kepada Tuhan, arti mengikut Tuhan. Amin. Amin. Dari firman Tuhan aku memahami, takut akan Tuhan, menghormatinya, dan mencari prinsip kebenaran adalah hal mendasar yang harus kita junjung. Iya. Siapapun itu, asalkan ucapan mereka sesuai kebenaran, ikutilah. Tolaklah apapun yang datang dari gagasan manusia. Semua harus menurut firman Tuhan. Itulah iman yang sejati, ikut Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku merasa jelas tentang jalan masa depanku mengikut Tuhan. Ya. Ya, syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saat mendiskusikan pembinaan orang dengan pemimpin, Saudari Wang, dia mengatakan Saudari Gao mampu mengenal diri dan persekutuannya praktis, jadi dia bisa dibina. Tapi dalam interaksiku dengan Saudari Gao, aku mendapati dia tak berkualitas atau memahami kebenaran. Dia pasif dan tidak mendapatkan hasil yang baik selama berbulan-bulan. Dia bukan calon yang baik. Tapi karena Saudari Wang merekomendasikannya, aku bertanya-tanya apakah aku menilai dengan salah. Saudari Wang telah lama menjadi pemimpin, jadi pasti lebih arif. Kupikir aku harus mengikuti ucapannya. Tapi aku merasa bersalah saat berpikir begitu. Aku sadar, aku fokus pada status Saudari Wang dan tahun-tahun dia sebagai pemimpin. Bukankah aku kembali memuja status dan mengikuti orang? Ya. Aku teringat Changping dan keluarganya karena aku memuja kekuasaan dan tidak menjunjung prinsip. Aku menjadi sangat sedih. Menghadapi hal semacam ini lagi adalah ujian dari Tuhan. Jika aku tak mampu menegakkan prinsip dan membantu mempromosikan orang yang salah, itu menunda jalan masuk kehidupan yang lain. Iya. Ya. Saudari Wang adalah pemimpin, tapi bukan berarti dia memahami kebenaran atau melihat dengan tepat. Sarannya itu untuk dipertimbangkan. Aku harus mempertimbangkan apakah Saudari Gao harus dibina berdasarkan prinsip. Kemudian, kukumpulkan penilaian tentang Saudari Gao yang menegaskan dia tidak berkualitas atau bekerja nyata, jadi bukan calon yang baik. Kusampaikan pendapatku kepada Saudari Wang, dan dia setuju. Aku merasa satu-satunya cara untuk merasa tenang adalah tidak mengikuti siapapun tapi menerapkan kebenaran. Iya. Sudah 3 tahun lebih sejak insiden dengan Changping. Akan tetapi, kejadian itu terukir di hatiku. Pelajaran tak terlupakan ini membuatku melihat akibat ikut orang sembari beriman. Aku juga mengalami mencari kebenaran dan bertindak sesuai kebenaran adalah satu-satunya cara mengikut Tuhan dan mendapat perkenanannya. Amin. Amin. Syukur, Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Memandang orang dan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan.